Selamat siang semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melakukan salah satu kegiatan mungkin tentang aksi nyata saya di Modul 1.4 yaitu budaya positif. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Tak lupa ya salawat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi-tabiatnya, juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan dapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, dalam masalah ini mungkin saya akan sedikit mendesiminasikan pemahaman tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas CGP di modul 4, yaitu harus membuat sebuah video nyata tentang bagaimana kita harus mendesiminasikan pemahaman kita terkait modul 1.4 kepada rekan kerja. Baik, silakan. Mungkin untuk identitas Ibu Pasca saya, Ibu Amin Kuswoyowati, kemudian untuk Ibu PP-nya Ibu Marina Nurbayati, dan untuk CGP-nya saya sendiri Anwar Hidayat. Baik, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu budaya positif. Budaya positif merujuk kepada sejumlah nilai, norma serta perilaku yang menciptakan lingkungan yang mendukung, saling menghormati dan produktif. Budaya positif ini membantu untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan, inovasi serta kepuasan bagi tempat kerja maupun dalam komunitas. Jelas sangat berperan sekali budaya positif ini karena dapat membantu produktivitas kita, baik diri kita di lingkungan sekolah maupun nanti kita di lingkungan masyarakat ataupun dalam sebuah komunitas. Nah, untuk kesempatan ini ada 6 materi mungkin yang akan saya diseminasikan. Yang pertama tentang bagaimana itu disiplin positif serta nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua tentang teori motivasi hubungan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga bagaimana saya akan menjelaskan apa itu kegiatan kelas. Kemudian tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 fungsi kontrol. Nanti kita sebagai guru nanti kita dihadapkan ke dalam sebuah kasus, mungkin kita merefleksikan diri kita berada di posisi yang mana nih, seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah dengan segitiga restitusi. Baik, untuk yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Untuk disiplin positif, sebenarnya kita tahu Bapak pendidikan kita yaitu Kiai Hajar Dewantara mengatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Kiai Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Persepsi Keteladanan Sikap Merdeka yang dicetak kelima 2013 halaman 470. Jadi, dari sini kita bisa menggambarkan bagaimana disiplin itu berawal dari kita sendiri. Apabila kita tidak bisa menerapkan disiplin tersebut, maka harus ada penguasa lain atau orang lain yang mendisiplinkan kita. Nah, di sini merupakan ada beberapa ini ya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu dapat melihat, mungkin kalau dibacakan akan terlalu lama, mulai dari peduli, kebersihan, dan lain sebagainya. Ini merupakan beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Ya, ini secara ini umumnya saja ya. Nah, namun kita kaitkan dengan kurikulum mereka sekarang itu bagaimana nilai kebajikan universal itu dapat terwujud menjadi profil perjalanan Pancasila. Nah, disinilah nilai-nilai kebajikan inilah yang harus ada mungkin pada siswa kita.
di mana anak didik kita itu harus beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Bagaimana mereka beribadah dan bagaimana mereka yakin terhadap keyakinannya. Kemudian yang kedua, bagaimana anak itu harus mandiri, ya, harus mandiri. Kemudian yang ketiga, ini benar kritis, ini sesuai dengan tuntunan zaman sekarang, di mana anak sudah berpikir kritis, bagaimana dia bukan menyelesaikan masalah dan anak itu harus menghadirkan sebuah solusi atas permasalahan. Dan yang selanjutnya yaitu berkebinekaan global, kemudian ada gotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nah, sekarang untuk yang kedua adalah saya akan memaparkan apa itu teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi. Nah, dalam teori motivasi ini, di sini ada Dave Lawson. Dia menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini sifatnya eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebelum kita menginstruksikan kepada murid, saya akan akan kasih Bapak Ibu waktu dulu sedikit untuk merefleksikan diri. Motivasi apa ibu menjadi seorang guru? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ataukah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ataupun untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri? Kira-kira motif dari ketiga motivasi ini, motivasi mana nih yang cocok dengan ibu sekarang? Baik sebagai guru maupun baik sebagai ASN mungkin ya, ataupun posisi ibu guru di sekolah. Kira-kira posisi mana dulu ya? Kita refleksikan aja, kita refleksikan dulu. Kita pikirkan, kita renungkan. Saya datang ke sekolah, misalkan nih, tiap hari datang ke sekolah, misalkan, apa sih motivasinya? Apakah untuk menghindari hukuman dari kepala sekolah atau korwil atau setingkatnya? Apakah untuk mendapatkan imbalan nih agar bisa kita melakukan pujian kepala sekolah? Oh, Pak Roni ternyata rajin banget datang ke sekolahnya, tidak terlambat, tepat dan sebagainya. Ataukah kita datang ke sekolah ini untuk menghargai diri sendiri karena rasa panggilan coba kita datang ke sekolah? Kira-kira dari ketiga ini mana sih motivasi kita? Mungkin satu atau dua orang boleh boleh sedikit memberikan tanggapan motivasi apa dan apa tujuannya barangkali. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Di sini motivasi saya sebagai guru, saya cenderung kepada nomor 3, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya menjadi guru itu ingin menjadi orang yang murid inginkan, serta menghargai diri saya agar saya bisa mengamalkan nilai-nilai kebajikan saya dan setelah menerapkan itu menjadi teladan untuk murid saya tentang nilai-nilai yang mereka percaya. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, barangkali ada lagi? Oh Pak ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mengamati ini memilih nomor 3. Yang pertama, saya menjadi guru itu tujuannya mewujudkan cita-cita bapak saya almarhum. Kamu harus menjadi guru katanya. Nah saya terngiang-ngiang, makanya ketika bekerja kemanapun saya pergi lagi ke sekolah mau beli gitu ya Pak. Selanjutnya saya suka kepada anak-anak kecil, jadi ketika di sekolah merasa nyaman dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih kepada ibunya dan Pak yang telah memberikan tanggapannya bahwa dalam diri mereka motivasi menjadi guru, motivasi datang ke sekolah itu hanya untuk menginginkan atau menghargai diri mereka sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Betul sekali Bu. Kira-kira nih pernah tidak misalkan kita menemukan sebuah kasus anak datang terlambat, misalkan terlambat, anak itu tepat waktu, pasti kita berbeda kan? Anak datang tepat waktu itu, kalau kita analisis, pasti dia punya motivasi nih, kenapa dia datang tepat waktu? Apakah dia takut hukuman? Apakah dia ingin dipuji guru? Apakah memang dia benar-benar ingin belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu? Inilah mungkin sedikit gambaran tentang tiga motivasi perilaku manusia mungkin yang ada dalam diri kita. Kita hanya kita refleksikan aja, kita berada di posisi yang mana seperti itu. Baik, sekarang hukuman dan konsekuensi. Ini jelas sangat berbeda. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kalau hukuman itu hanya bersifat satu arah. Jadi di sini guru memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu kesepakatan. Jadi kalau hukuman ini sifatnya refleks dari seorang guru. Misalkan anak datang terlambat, kamu dihukum lari keliling misalkan lari keliling lapangan 10 kali. Itu kan tanpa ada kesepakatan dari awal, gitu kan. Berbeda lagi dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi kadang-kadang guru itu memberitahu dulu seperti apa. Nah, kalau kamu datang terlambat, maka kamu harus membersihkan WC. Itu konsekuensi. Sudah ada kesepakatan dari awalnya. Tapi kalau hukuman kan tidak ada. Kadang-kadang kita refleks. Kamu datang terlambat, langsung dihukum seperti itu. Itulah mungkin bedanya sedikit bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu anak akan tidak nyaman dalam jangka waktu pendek misalkan. Ini bisa terukur seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ini dihukum oleh penghargaan. Ini masih di penghargaan ya, masih di hukuman. Kita kadang-kadang suka menghargai anak dengan ranking lah, dengan hadiah dan sebagainya. Ternyata di sini menurut Elif Kohn dihukum oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu tidak selamanya baik. Ya. Ada penghargaan efektif, ada penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan juga dapat mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mematikan kreativitas dan hukum. Saya ambil sedikit penghargaan dapat merusak hubungan. Misalkan gini seperti ini, murid A dengan murid B dia berteman dengan baik, harmonis dan sebagainya. Suatu ketika kenaikan kelas, murid A mendapat ranking 1. Dan yang B, dia bertarik 4 misalnya. Mungkin secara peringkat memang si A lebih bagus. Tetapi kalau misalnya kita melihat dari mana tersebut, itu dapat merusak hubungan mereka. Di mana si B akan merasa iri terhadap si A, yang akhirnya penghargaan tersebut dapat merusak hubungan. Seperti itu. Kemudian kembali ke hukuman, saya mau tanya, apakah hukuman dapat mendisiplinkan? Dapat tidak? Dengan hukumannya misalkan anak datang terlambat, kita hukum. Dengan hukuman tersebut, apakah anak menjadi disiplin? Ya, betul sekali tidak. Kenapa demikian? Karena dengan hukuman justru anak akan semakin memberontak, akan timbulnya rasa dendam dan sebagainya. Nah, ini mungkin restitusi. Ini hanya sedikit saja, hanya pengertiannya saja. Nanti mungkin untuk contoh dan sebagainya, penjelasannya nanti ada di slide terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini kata Gosen pada tahun 2004. Jadi restitusi adalah merupakan sebuah proses di mana anak itu mereka itu akan memperbaiki kesalahan mereka sendiri dengan cara mereka sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntut saja, hanya memberi cara. Dia memperbaiki diri mereka sendiri sehingga mereka akan kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sama ini juga dosen. Jadi restitusi itu sebuah proses di mana guru tersebut menjalankan itu dengan tidak lain adalah untuk si anak tersebut kembali ke kelompoknya lebih baik dan anak tersebut mampu mencari solusi atas masalah mereka. Bukan guru yang memberikan solusi, tetapi anak sendiri yang akan mencari solusinya seperti apa, karena yang akan menjalankannya anak itu sendiri, bukan kita, gitu kan. Oke, sekarang yang ketiga ya, tentang keyakinan kelas. Oke, ini pengertian keyakinan kelas menurut Gosen ya, bahwa keyakinan kelas adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam diri atau memotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri mereka sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengetahui serangkaian peraturan. Pun dengan murid-murid, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan atau berlaku begitu. Nah, jadi biasanya keyakinan kelas itu lebih baik kita menserahkan tersebut kepada anak. Mungkin selama beberapa bulan ke belakang berjalannya CPB, saya telah menerapkan bagaimana kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum pembelajaran, di mana kesepakatan tersebut bukan disepakatan, berasal dari murid dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Murid akan merasa nyaman ketika mereka sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi kita bertindak pun enak seperti itu. Misalkan, contoh, sebelum pelajaran masuk kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya. Jadi apa yang akan kita lakukan, kita tuangkan dalam kesepakatan oleh anak. Misalkan kata anak kalau mau izin harus minta, kalau mau WC minta izin dulu dan sebagainya. Dan tersebut itu akan membantu anak untuk bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah mereka buat seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas. Di sini ada beberapa prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di sini yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas atau di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah maupun di kelas. Ruang lingkupnya kecilnya di kelas, secara besarnya mungkin di sekolah. Kita mulai aja dulu dari di kelas kita yang paling kecil. Meskipun guru PAI yang tidak mempunyai kelas, bukan wali kelas, tetapi dari kelas 1 sampai kelas 6, ketika kita mengajar, sebelum mengajar, kita harus membuat dulu kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas itu sifatnya variatif, tergantung dengan apa yang anak butuhkan, selaras dengan pendidikan KHD yang berpihak kepada murid. Jadi pasti beda-beda. Kalau di kelas 1 seperti ini, kelas 2, 3, 6 seperti ini, itu pasti akan berbeda. Jadi di sini yang pertama prosedurnya adalah kita mempersilahkan murid atau warga sekolah untuk bercurah pendapat tentang kesepakatan apa nih yang akan kita buat secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, jelas kita mencatat semua masukan dari para murid atau warga sekolah. Kemudian yang ketiga, kita menyusun dengan mengganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di sini ada contoh, jangan berlari di kelas atau koridor, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan membuang sampah sembarangan, misalkan. Buanglah sampah pada tempatnya, misalkan. Tidak boleh saling mengejek, hargailah teman-teman. Jadi kalimat negatif ke positif ketika membuat keyakinan kelas itu, usahakan tidak boleh ada kalimat tidak atau jangan. Ya. Karena itu kalimat negatif.
jangan bercanda misalkan. Bisa saja terjadi misalkan belajarlah dengan serius atau rajin seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah kita menulis, kemudian kita menyusun, merubah menjadi kalimat negatif menjadi kalimat positif, kemudian kita meninjau kembali tentang daftar curah pendapat yang sudah tercatat seperti itu. Kita tinjau kembali. Setelah itu baru kita setelah dibuat, kemudian warga sekolah atau kelas untuk meninjau ulangi tetap. Jadi prosesnya sebelum disahkan sebagai kesepakatan lama sekali, mulai dari direncanakan, kemudian dibuat, kemudian ditinjau lagi, kesepakatan. Setelah disepakati pun tetap harus ditinjau kembali, benar tidak nih kesepakatan atau kelas ini yang dilakukan, sebab ini harus dilaksanakan seperti itu. Jadi kita jangan membuat kesepakatan atau kelas itu yang sekira-kiranya tidak mampu kita laksanakan atau kita lakukan. Seperti itu. Dan yang terakhir, kemudian setiap kelas itu dapat diletakkan di kelas maupun di tempat yang mudah diingat oleh semua warga sekolah. Nah, mungkin ini ada beberapa contoh keyakinan kelas untuk kelas 1, kelas 5, dan kelas 7 mungkin ya. Di sana ada setiap orang kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang. Mungkin dapat dilihat karena ini tentang beberapa contoh dari keyakinan kelas. Kita ke materi yang keempat ya, tentang kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Next Pak. Nah, di sini Dr. William Glaser dalam choice theory ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Kadang-kadang yang namanya mohon maaf ya, kadang-kadang kita sebagai guru datang ke sekolah, kadang-kadang kita berbagai ekspresi, ada semangat, ada kesal, dan lain sebagainya. Kita refleksikan nih, kenapa saya datang ke sekolah marah-marah? Mungkin ada dari 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Apalagi tidak ada uang, pasti pesanannya udah tidak benar, seperti itu. Ya, tetap pasti. Jadi kalau ada rekan guru kita atau siapapun atau anak atau apa ketika datang ke sekolah tidak melakukan hal yang seperti biasanya, mungkin ada 5 dasar yang mereka tidak terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jelas, ini contohnya seperti kesehatan fisik dan mental, tempat tinggal, tidur, makanan, atau bernapas. Jelas ya, ini kebutuhan bertahan hidup. Kita harus ada nih, harus ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, kebutuhan love and belonging atau kasih sayang dan kebersamaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan untuk berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, hewan peliharaan, dan komunitas di mana kita bergabung. Ini pun sebuah kebutuhan kita. Harus ada rasa sayang dan menyayangi. Itu harus ada. Ketika rasa tersebut tidak ada, bagaimana? Pasti kita akan bertingkah atau berperilaku tidak seperti biasanya. Yang justru itu akan merugikan bagi murid. Karena kita pasti tidak akan fokus mengajar. Kita datang ke kelas dengan perasaan marah, dengan kesal, otomatis anak yang akan berdampak, gitu kan. Yang ketiga, ada kebutuhan for self-worth, artinya kekuasaan atau harga diri. Di mana kebutuhan ini terkait dengan dorongan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui, dan prestasi kenabian yang dimiliki, didengar dan merasa dihargai. Jadi ingin ada penghargaan dari orang lain. Gitu. Jadi ingin kekuasaan harga diri. Jadi tetap kita juga kadang-kadang, ya mungkin kalau kita sambungkan dengan agama, mungkin boleh dikatakan dia kan ingin dipuji orang lain. Tapi kadang-kadang kita memang butuh pujian dari orang lain. Itulah dasar memang itu sebuah dasar, sebuah kebutuhan dasar manusia, wajar bagi menurut saya seperti itu. Itu kan? Ya, betul kan Pak ya? Wajar manusia kita ingin dihargai oleh orang lain. Baik itu kita dihargai karena kepintaran kita, karena
Misalkan karena apa yang sesuatu yang orang lain tidak punya pada kita wajar untuk dihargai. Kemudian yang keempat, ada kebutuhan freedom atau kebebasan, di mana di sini kebebasan seorang memiliki pilihan mandiri dan otonom. Di sini jadi tetaplah kan, meskipun pada dasarnya kita di sekolah harus patuh ya kepada atasan, tapi kita juga harus mempunyai nilai-nilai kebebasan yang ada pada diri kita. Jangan selamanya kita didikte oleh kepala sekolah misalkan. Saya dalam diri kita misalkan kita mau pelatihan mandiri, tapi karena misalkan ada dari kepala sekolah, akhirnya kita tidak misalkan kita ingin meningkatkan kompetensi kita, kemudian kita meminta izin kepada sekolah untuk mengikuti diklat dan sebagainya, kemudian kepala sekolah tidak menginginkan, berarti kebutuhan asasi manusia kebebasan itu yang ada pada diri kita itu terenggut atau terambil oleh kebijakan kepala sekolah. Jelas itu akan mengganggu stabilitas emosi kita. Yang kelima, ada fun and enjoyment, kesenangan atau kenikmatan. Ada apa ya kenikmatan? Jelas ini sangat harus yang kita miliki kesenangan dan kenikmatan. Ini kebutuhannya misalkan kesenangan, bermain, humor, relaksasi, dan pembelajaran yang bermakna. Jelas bahwa memang tugas kita sebagai guru meskipun hanya beberapa jam mengajar, tapi tanggungannya luar biasa. Dan kebutuhan kita akan kesenangan, bermain, misalkan weekend, baca tulisan, dan memang itu harus dilakukan seperti itu. Jadi kalau istilahnya bahasa Inggrisnya family time atau me time misalkan. Jadi ini waktu saya nih, ini waktu dengan keluarga saya agar kebutuhan kesenangan dapat dan kenikmatan dapat tercapai. Nah, kemudian ini tentang apa sih dunia yang berkualitas? Mungkin di sini dunia yang berkualitas merupakan gambaran dari representasi yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi, ketika 5 kebutuhan dasar manusia tercapai, maka dalam diri kita akan terbentuk dunia yang berkualitas. Karena kebutuhan dasar kita sudah terpenuhi. Di sini Dr. William Glaser menyebutkan seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda dan membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Asalkan jangan mantan, itu tidak boleh ya. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika ada bisa hidup di dunia berkualitas, hidup Anda akan sempurna buat Anda, tetapi sayangnya Anda tidak bisa tinggal untuk di sana. Gitu. Kembali lagi ke bahwa kehidupan itu hanya bersifat sementara. Untuk tanggapan atau pertanyaan mungkin nanti aja Bu ya setelah selesai seperti itu. Nah, sekarang yang kelima nih tentang restitusi 5 posisi kontrol. Nah, disinilah mungkin kita akan sedikit saya capek ya dulu. Kita akan menonton sebuah penerapan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Mungkin gambarannya ada 5 posisi kontrol sebagai pembuku, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai sebagai pemantau atau memonitor, dan yang terakhir posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Oke, silakan Pak. Silakan ya Pak. Ya. Mungkin nanti boleh di skip Pak. Boleh di skip aja Pak. Langsung kita lihat ke penerapannya saja Pak. Terus Pak. Ya, di sini kita lihat ada sebuah video yang mendemonstrasikan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru.
Ini untuk posisi kontrol yang kedua ya, pembuat rasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak bikin ibu kamu? Duh, gimana ini? Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini untuk absen? Ini kamu sudah sering sama orang tua loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan bisa jalan lagi kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah. Oke, untuk selanjutnya kita lihat ini posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Naren! Wow, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah menemukan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang kepala tadi. Jadi biar usaha lari kencang, tetap gak kecil ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru. Selanjutnya sebagai posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan Nah, sekarang nih posisi yang terakhir, posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada
Tidak ada, Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang untuk kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik ya Bapak Ibu, setelah kita menyimak video tersebut ada 5 posisi kontrol sebagai pemukul, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan yang tidak dirinci. Inilah mungkin terkadang yang kita rasakan di sekolah. Sepertinya kalau boleh saya menebak, ini pasti rata-rata masih ada di posisi sebagai teman atau kadang-kadang sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti itu. Coba kita refleksikan kembali apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat ketika misalkan kita menemukan atau kita berada di posisi seperti itu. Ada seorang murid yang terlambat, misalkan, pasti kita pernah mengalaminya bersama. Coba refleksikan diri kita, ingat kembali apa yang telah posisi kontrol mana nih yang sudah saya lakukan seperti itu. Barangkali ada yang mau menyampaikan pendapat atau pengalamannya terkait 5 posisi kontrol tersebut. Misalkan, ada tidak? Barangkali ada yang mau menyampaikan pengalamannya. Kalau saya mah, misalkan kalau ada terlambat seperti ini, seperti itu. Kita berada di posisi yang mana nih? Kontrol yang mana? Seperti itu. Sebelum nanti kita jelaskan saja bersama-sama apa itu hukum, apa itu rasa bersalah dan sebagainya. Dan yang tidak, kalau kita maksudkan barangkali tidak. Nah, ya lanjut seperti itu. Oke, next Pak. Oke, yang pertama sebagai penghukum, jelas ya. Di sini biasanya suka menggunakan hukuman fisik ataupun verbal, gitu kan. Berbentuk hukuman, bisa berbentuk lari keliling lapangan, push up, sit up, dan lain sebagainya. Di sini ya. Biasanya di sini menggunakan nada dengan suara tinggi, tubuh kita melotot sampai kalau kadang-kadang kita menunjuk, kamu ini datang terlambat, seperti itu. Di sini ada beberapa contoh. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kalau datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Inilah kadang-kadang mungkin yang kita ucapkan di kelas atau di sekolah. Ketika ada anak datang terlambat, pasti yang kita pertama kali kita terlambat pasti, kenapa kamu terlambat dan terlambat seperti itu? Ya, itu contoh sebagai penghukum. Hasilnya bagaimana nih? Di sini anak akan menjadi marah, pendendam, serta bersifat agresif. Jelas. Jadi dengan hukuman yang tadi sudah disampaikan tidak akan mendisiplinkan, tetapi justru anak akan semakin menjadi-jadi seperti itu. Karena dia akan muncul rasa dendam. Mungkin yang lebih parahnya lagi, anak tidak mau ke sekolah karena kalau datang terlambat selalu dihukum oleh guru A, misalkan seperti itu. Next Pak. Posisi yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini guru bersuaranya lembut, tidak membentak, tidak memarahi, tetapi membuat rasa tidak nyaman kepada anak. Jadi seolah anak-anak itu merasa bersalah, dirinya itu gagal telah mengecewakan guru ataupun orang lain. Kadang-kadang kita seperti itu, kan? Tanpa kita sadari apa yang kita ucapkan itu membuat mungkin nanti mental anak akan jatuh seperti itu. Mungkin pernahlah dari kita mengalami atau melakukan seperti itu. Kamu ini kok tidak sayang sama ibu. Ibu sudah mengajarin kamu capek-capek, kamu mana sih saja misalkan seperti itu. Itu tidak boleh seperti itu. Kalau menurut teori restitusi 5 posisi kontrol. Kenapa? Karena di sini murid nanti hasilnya dia akan selalu merasa bersalah. Apa yang dia lakukan salah. Datang terlambat dia merasa salah. Kemudian ketika belajar di kelas tidak serius dia merasa salah. Karena gurunya mempunyai posisi kontrol membuat rasa bersalah seperti itu. Sehingga bersalah karena mengecewakan, pada akhirnya dia akan menjadi anak yang merasa gagal dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain. Jelas ini mengganggu kesehatan mental anak seperti itu. Justru ini lebih berbahaya dari sikap penghukum.
Kan kalau penghukum perontak nih, dia langsung memberontak, dia langsung marah kembali. Justru kalau pembuat rasa bersalah ini emosinya tertanam rapat-rapat, dipendam nih emosinya, dia kegel, misalkan marah, tetapi gimana ya, dia tidak mau mengungkapkan. Ini justru lebih berbahaya daripada posisi penghukum. Next part. Yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini mungkin jujur saja, saya itu kebanyakan berada di posisi teman. Kembali, untuk posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah itu yang muncul hanya negatifnya saja, tidak ada positifnya. Kalau itu yang keluar. Tapi kalau teman ini sudah ada nilai positifnya sedikit, negatifnya pun ada seperti itu. Ini jujur, saya kadang-kadang bukan kadang-kadang berada di posisi kontrol sebagai teman seperti itu. Kalau ada anak yang terlambat atau menemukan sebuah bus di sekolah. Di sini ramah, akrab, bercanda, tekan, para murid tersenyum-senyum seperti itu. Tetapi justru di sini positifnya akan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itulah dampak positifnya. Namun dampak negatifnya dia merasa tergantungan. Itu kan seperti itu. Iya. Seperti itu betul Bu. Jadi kadang-kadang saya mau belajar dengan Pak Anu lah, nggak mau dengan yang lain. Itulah dampak negatif dari fungsi patron kita sebagai teman. Dampak positifnya bagus, kita dengan anak semakin akrab, timbul chemistry dan sebagainya. Tapi dia dampak negatifnya, anak akan tergantung dengan kita. Gitu kan? Next Pak. Pemantau. Nih di sini kalau pemantau biasanya peraturan dan konsekuensi. Jadi kita berbicara dengan aturan di sekolah. Anak datang terlambat. Jadi bukan ditanya ini, langsung ditanya, kamu tahu tidak aturan di sekolah seperti itu, konsekuensi seperti apa? Jadi kalau pemantau seperti itu, langsung dia sifatnya apa ya? Teknis, langsung menanyakan aturan apa yang dilanggar, kemudian konsekuensi yang ditimbulkan terhadap peraturan yang dilanggar seperti itu. Ya, ini juga bagus, ada positif ada negatifnya, gitu Pak. Jadi sama seperti teman. Tapi kalau tadi penghukum dengan pembuat rasa bersalah itu jelas tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan, karena itu akan membunuh anak secara perlahan, mungkin anak mentalnya terganggu dan sebagainya. Tapi kalau untuk teman, untuk pemantau ini masih mending karena ada sisi positif dan sisi negatifnya seperti itu. Sisi positifnya mungkin ketika anak mendapatkan konsekuensi, dia akan belajar lebih giat dan berpikir saya tidak akan mau mengulang lagi karena ketika saya melakukan hal ini konsekuensinya seperti ini, seperti itu. Meskipun tetap pada dasarnya tidak boleh ada yang namanya hukuman kepada anak meskipun hukuman tersebut positif. Misalkan ada anak ini terlambat, karena terlambat kamu dihukum untuk menulis atau menggambar surat-surat pendek. Positif kan seperti itu, tetapi tetap itu hukuman, itu tidak dianjurkan, tidak boleh. Next Pak. Ini hasil dari tadi ya, dari pemantau seperti itu. Jadi di sini murid memahami konsekuensi. Ini mungkin sisi positifnya ya. Tetapi murid dibuat tidak nyaman. Ini negatifnya. Tadi ada sisi positifnya, ada negatifnya. Kalau positifnya mungkin anak akan memahami konsekuensi, kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, gitu kan. Tetapi sisi negatifnya, murid tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu yang istirahat dan mengerjakan tugas guru. Hukuman tersebut membuat anak merasa tidak nyaman, membuat anak merasa tidak enak seperti itu. Next Pak. Nah inilah mungkin dari kelima posisi kontrol, inilah posisi yang terbaik yang harus kita mulai sedikit demi sedikit kita terapkan di sekolah. Bagaimana posisi manajer ini posisi yang terbaik, karena posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya.
Sudah tadi kita lihat contoh nada bicaranya biasa-biasa saja. Kemudian anak memancing anak untuk mengungkapkan bagaimana kesalahannya dan menyuruh anak untuk mencari solusi atas kesalahannya tersebut, gitu kan? Mencari solusi atas kesalahan sendiri. Di sini manajer telah memiliki keterampilan deposisi teman maupun pemantau. Jadi ini kolaborasi teman dan pemantau akhirnya menjadi seorang manajer. Jadi dari 5 yang tadi, 2 yang negatif, 3 yang positif. Yang negatif sebagai penghukum dan pemohon bersalah, yang positifnya sebagai teman dan pemantau disatukan akhirnya membuat sebuah posisi kontrol yang terbaik, yaitu sebagai seorang manajer. Karena di sini kita murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan maupun konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi membiarkan anak untuk mencari solusinya sendiri sehingga mereka akan lebih baik lagi. Next Pak. Nah ini mungkin masih ada. Nih kalau manajer seperti ini contohnya. Tadi juga sudah ada ya. Jadi misalkan tadi apakah kamu mengetahui jam berapa sekarang? Jadi tidak marah-marah dia, tidak membuat rasa bersalah kepada anak, justru dia mengkonfirmasi ya. Kenapa sih dia terlambat? Misalkan kemudian apa sih solusinya bagaimana kamu tidak terlambat lagi? Kemudian hari seperti itu. Next Pak. Dan ini mungkin bahasan yang terakhir untuk kesempatan kali ini, yaitu restitusi segitiga. Restitusi di sini tepat. Di sini merupakan sebuah cara atau langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah agar anak kembali ke habitatnya, kembali kepada kelompoknya dengan yang lebih baik lagi. Mungkin sebelum saya menjelaskan 3 tahapan segitiga restitusi, kan segitiga ya, berarti ada 3 tahapan. Kita lihat dulu mungkin video yang telah saya kemudian buat di tugas dekonstruksi konseptual. Silakan Pak, ke video dulu Pak. Mungkin mohon next Pak. Sip. Present Pak, present. Boleh. Mungkin selamat menyaksikan ya. Ini salah satu tugas dewan saya tentang penerapan segitiga restitusi di sekolah. Ini ada iklannya. Jadi saya di sini membuat 2 kasus ya. 2 kasus. Yang pertama ada anak perempuan yang membuang sampah sembarangan, dan yang kedua ada anak yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Di sini saya melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi. Mungkin tanggapan dari anak ya tentang kegiatan kemarin.
Nah, ini kasus yang kedua. Sekali ya akan pergi ke kota, juga pasti senang loh pergi ke kota. Namun apa yang kamu lakukan, apakah sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Kamu masih ingat tidak dengan kegiatan sekolah kita? Kira-kira kegiatan mana yang belum kamu terapkan? Nah, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan agar kamu dapat menerapkan apa yang kamu yakini? Saya akan itu pada pendidikan. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa itu harus tertib terhadap sekolah ya. Ya, baik, terima kasih. Silakan ambil dulu. Baik, itu mungkin sedikit saya sudah meskipun mungkin banyak kekurangannya, saya sudah mempraktikkan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Nah, yang namanya segitiga berarti ada 3 tahapan. Yang pertama, bagaimana kita menstabilkan identitas. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Tadi tadi harusnya di video itu dijelaskan ketika adegan ini seperti ini dan seperti ini, gitu ya. Nanti gak apa menjelaskan. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Next Pak. Oke, untuk yang pertama adalah stabilisasi atau menstabilkan identitas. Nah, di sini tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada yang berbenturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan. Di sini ada beberapa kalimat menstabilkan kesalahan. Misalkan perbuatan saya itu tidak apa-apa. Kemudian bisa saja tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan kadang-kadang guru juga boleh mengatakan, Bapak juga kok pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi seolah-olah anak itu dia tidak merasa dia salah. Inilah tujuan gunanya untuk menstabilkan identitas anak tersebut dulu. Ketika sudah stabil, kesananya enak. Seperti itu. Next Pak, yang kedua Pak. Adapun langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Di sini tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di sini merupakan kalimat-kalimat yang mengkonfirmasi kepada anak alasan atau sebab apa yang menyebabkan dia melakukan tindakan tersebut. Di sini ada contohnya, padahal kamu tidak bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi yang terpenting dan buat kamu. Jadi tindakan yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, di mana guru bisa memberikan pertanyaan atau memancing anak dengan kalimat kamu pasti punya alasan untuk mengapa melakukan hal ini. Jadi tidak langsung mencari kamu salah dalam melakukan ini, tidak. Tapi kita memvalidasi ini tindakan yang salah terhadap dia, sehingga anak pun akan muncul mengakui tindakan apa yang dia salah, tindakan apa yang dia salah. Kemudian Pak, next Pak. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Inilah posisi segitiga restitusi yang terakhir. Jadi setelah kita menstabilkan identitasnya, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah dia langgar, keyakinan apa yang telah dia dijalankan, seperti itu.
Nah, di sini ada misalkan misalkan dengan kalimat-kalimat apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi misalkan tadi juga di video dijelaskan, misalkan si yang pertama guru menstabilkan identitas, di mana dia bertanya dulu kepada anak, misalkan memberikan kalimat-kalimat bahwa salah itu wajar dan manusia itu memang tidak sempurna dan kadang-kadang berbuat salah. Kemudian melakukan tindakan yang sama, validasi tindakan yang salah dengan guru mengkonfirmasi alasan apa yang melakukan hal itu. Misalkan dia menjawab tadi kan membuang sampah, dan kemudian guru menanyakan keyakinan, Adel kamu mau sampah sembarangan, keyakinan kelas mana nih yang telah kamu langgar atau kamu misalkan tidak kerjakan. Nanti anak juga akan menjawab. Setelah itu guru akan mendorong anak untuk anak harus mencari solusi nih atas apa yang kesalahan apa yang dia lakukan, sehingga masalah tersebut akan terselesaikan. Itulah mungkin salah satu fungsi dari segitiga restitusi ya, di mana anak itu akan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Inilah mungkin hak kita harus bisa menerapkan di kelas nih. Jadi ketika ada sebuah kasus anak nakal, kita coba dengan pendekatan segitiga restitusi. Langkah pertama kan tadi sudah dijelaskan, kita harus menstabilkan dulu, kemudian memvalidasi, dan terakhir menanyakan keyakinan, sehingga nanti kita akan mudah untuk memancing anak untuk mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Next Pak. Oke, mungkin next. Kita mungkin ya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, memberikan umpan balik, saya harap umpan balik yang konstruktif, yang membangun, sehingga nanti ke depannya saya mampu melakukan yang lebih baik lagi. Ya, silakan barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin memberi tanggapan terhadap pemaparan yang disampaikan oleh Bapak. Pemaparan yang sangat luar biasa ya Pak. Saya sebagai guru jadi mengetahui posisi saya sebagai guru itu di mana, serta mungkin saya mengetahui apa saja kebutuhan dasar manusia serta penerapan segitiga restitusi. Nah itu mungkin tanggapan saya. Satu lagi ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Tadi Bapak sudah melakukan segitiga restitusi di sekolahnya. Nah bagaimana tanggapan dari guru-guru yang ada di sekolah Bapak tentang penerapan segitiga restitusi yang telah Bapak lakukan? Kebetulan di sekolah saya kan belum menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Mungkin itu saja Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Alhamdulillah ada perspektif baru yang dapat saya tangkap. Namun dari hal tersebut saya sedikit bertanya, walaupun secara tidak langsung terhadap materi ini, tapi ada kaitan sedikit. Yang pertama, ketika misalkan anak terbiasa menerima hukuman atau misalkan kekerasan verbal ataupun fisik misalkan di sekolah, nah nanti kan ada trauma. Nah apakah misalkan di kelas kelas 2 misalkan Pak, guru nate galaknya atau malah gitu sering menyarikan gitu. Nah ketika naik di kelas 3
apakah trauma itu bisa disembuhkan dalam waktu atau bagaimana gitu caranya Pak? Terima kasih. Ada lagi? Barangkali yang punya tanggapan? Boleh? Jawabannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Nia dan Berni yang telah memberikan tanggapan dan memberikan pertanyaan menarik sekali. Menurut pertanyaan pertama dari Ibu Nia, bagaimana pandangan guru lain terhadap praktek segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah? Oke, sejauh ini Bu, mohon maaf, mohon izin, ketika saya pertama kali menjadi guru penggerak diumumkan, semua mendukung, semua stakeholder sekolah mendukung saya, terus seperti itu, memberikan dukungan yang positif, memberikan dukungan sepenuhnya kepada saya untuk terus berjuang di CGP. Adapun ketika saya mempraktikkan hal-hal yang baru di sekolah, jelas itu menarik perhatian guru. Itu Pak Anwar sedang apa ya? Sedang absen apa yang dia lakukan? Seperti itu. Jadi guru akan tertarik. Nah, di sana mungkin CGP kita bergerak, kemudian kita bisa menggerakkan orang lain seperti itu. Jadi ketika tanggapan guru-guru lain itu yang pertama dia bertanya-tanya apa yang sudah saya lakukan seperti itu. Apa sih itu namanya segitiga itu seperti apa? Namun setelah saya jelaskan segitiga itu seperti ini, untuk tahapnya seperti ini, tujuannya seperti ini, guru-guru merasa sangat antusias tertarik, gitu kan? Bahkan mungkin kalau sekarang alhamdulillah belum ada kasus ya di sekolah, belum ada kasus anak yang nakal ataupun sebagainya, belum. Nanti mungkin ke depannya akan dicoba guru-guru yang lain, silakan coba melakukan pendekatan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi atau kasus pada anak itu mungkin Bu. Saya harap jawabannya kurang puas, nanti Ibu bisa mencari sumber versi yang lainnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan pada ini, yang anak yang trauma ya Pak ya, dia terbiasa dihukum. Nah baik, mungkin dapat kita simpulkan bahwa untuk menerapkan budaya positif di sekolah harus kita laksanakan sejak sekarang seperti itu. Bagaimana kita harus memahami kebutuhan dasar anak, kemudian bagaimana kita harus menerapkan segitiga restitusi dalam ketika menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus anak, dan bagaimana kita menerapkan 5 posisi kontrol dalam diri kita. Kita harus berusaha untuk menerapkan posisi kontrol yang terbaik, yaitu sebagai seorang manajer. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Ya, sebelum kita belajar, siapa di antara kalian yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Siapa? Oke, Habib, silakan memimpin doa dulu, Habib. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Habib yang telah memimpin doa. Baik, sebelum pembelajaran, Bapak ada sedikit dulu. Siap? Jawab pertanyaan dengan cepat. Ya. HPS warnanya apa? HPS warnanya apa? Kertas? Putih. Awan warnanya? Putih. Keramik ini warnanya? Putih. Kalau sapi minum? Susu. Belum konsentrasi, masa sapi minum susu? Ya, setelah
Jerapah makannya daun rumput. Daun kan hanya tinggi, jadi dia harus bisa yang lebih tinggi pohon daun ya. Baik ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita membuat dulu kesepakatan atau keyakinan kelas. Hal tersebut silakan kalian menuangkan curhatan kalian, ide kalian apa saja yang harus kalian buat sehingga akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Ya, Bapak akan bagikan ini satu persatu. Silakan tulis di sini, kemudian nanti kasih nama. Mau warna merah? Oke, masih banyak warnanya. Ini. Satu. Silakan tulis oleh kalian keyakinan kelas yang kira-kira kalian mau lakukan. Silakan. Kalau jangan lupa nanti kasih nama. Kalau nama di belakang saja, nanti di bawah. Silakan. Jadi ini nama lagi. Iya. Silakan tulis keyakinan kelas. Gak apa-apa boleh. Silakan tulis. Silakan. Ya, nanti jika sudah selesai silakan tempel di depan. Silakan, yang sudah silakan boleh tempel di depan. Tempel. Silakan. Dah, baik. Silakan, yang lain silakan. Kalau sudah silakan tempel di depan. Silakan. Boleh. Bebas. Mau ditempel dimanapun bebas. Ya, yang mau silakan. Tidak boleh Sini. memang pelajaran. Di kelas dia baik asal waktu. Silakan yang belum. Tempel. Balik, nulisnya kembali. Oke, baik. Ada yang belum? Silakan, yang belum. Apa mau lupa? Silakan, ada apa-apa. Kalau mau nulis lagi. Oke. Terus apa lagi? Ya, yang belum? Semua? Sudah? Silakan Dina, belum? Silakan. Kalau apa silakan, kalau mau silakan sambil menunggu teman kalian. Kalau mau lagi silakan sambil menunggu teman yang belum. Baik, sudah ya.
Oke, di sini kalian sudah membuat kesepakatan yang kalian inginkan. Oke, kita lihat Yosi. Jangan buang sampah sembarangan katanya. Kemudian si Hana, piket kelas, Ajkia jangan buang sampah. Rifana masuk teman merah. Nah, setelah Bapak lihat di sini ada beberapa kalimat negatif. Ya, kalau membuat diagram kelas itu harus kalimatnya positif. Apa tandanya? Kalau kalimat negatif biasanya ada kata tidak atau jangan, tidak boleh. Itu kalimat negatif. Kita ubah sama-sama dulu ya, sehingga menjadi sebuah kalimat positif. Oke. Jangan buang sampah sembarangan. Berarti positifnya bagaimana? Baik, buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Sampah sudah, sampah lagi. Datang terlambat berarti kalimat maksudnya apa? Harus datang terlambat. Hadir tepat atau datang tepat waktu. Betul. Kemudian tidak boleh buang sampah sudah. Tidak boleh makan dan minum. Jangan makan di kelas. Tidak makan di kelas, makan di kelas. Bagaimana negatifnya? Kalau tidak boleh makan di kelas, oke? Itu bagaimana? Kalau makan di luar kelas. Kalau makan di luar kelas. Oke, kemudian tidak datang ke sekolah tadi sudah, membuang sampah sudah. Tidak boleh berbicara saat belajar. Ini negatif, ini positifnya. Kalau belajar harus fokus atau serius ya, betul. Fokus dan serius ketika belajar. Kemudian apa lagi? Tidak boleh merokok, aduh, tidak boleh mencontek nih. Berarti bagaimana cara mencontek? Ini kan kalimat negatif, tidak boleh mencontek. Berarti positifnya? Harus cari jawaban sendiri. Betul, atau jujur dalam mengerjakan tugas. Jujur dalam mengerjakan tugas. Jangan bermain di kelas, sudah tadi serius. Tidak boleh gabung di dalam kelas, sama sudah. Tidak boleh makan sudah. Tidak boleh tidur, tuh ada di Septian. Tidak boleh tidur di kelas. Sama aja sebenarnya dengan fokus dan serius ketika di dalam kelas. Tidak berbicara. Tidak boleh gaduh, berarti di kelas harus saling menghormati atau menghargai. Saling menghormati dan menghargai. Dan 1, 2, 3, 4 kita ada kesempatan nih. Oke, kita tinjau kembali, kita cek kembali apakah ini sudah cocok dan akan dilakukan apa tidak. Yang pertama, nah dulu kita baca dulu. Oke, yang pertama ini buang sampah pada tempatnya, setuju tidak? Setuju. Oke, kita tulis buang sampah pada
Tuh. Kemudian yang ketiga, kalau makan di luar kelas, setuju? Oke. Makan di luar kelas. Jadi di dalam tidak boleh makan ya, apalagi ketika belajar. Kemudian fokus dan serius ketika belajar, setuju? Setuju. Oke. Ketika belajar. Kemudian jujur dalam mengerjakan tugas, setuju? Setuju. Yang terakhir, saling menghormati dan menghargai, setuju? Setuju. Nah, berarti ada 6 kegiatan kelas yang kita sudah setuju. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya, catat tepat waktu, makan di luar kelas, fokus dan serius ketika belajar, jujur dalam mengerjakan tugas, saling menghormati dan menghargai. Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju berarti kalian harus menandatangani. Silakan di depan. Silakan tanda tangani, silakan. Silakan ke depan untuk menandatangani, silakan. Ayo, silakan depan. Silakan di sini tanda tangani. Ini sudah kesempatan kelas kalian. Silakan. Silakan. Silakan tanda tangani. Silakan tanda tangani. Yo, yang sudah silakan baru balik. Sob, ayo, jangan nunggu teman, sob, jangan nunggu teman, sob, jangan nunggu teman, langsung tanda tangani, silakan. Baik ya, kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah ditandatangani, berarti ketika kalian sudah menandatangani, ini harus dilaksanakan. Siap? Siap.